Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Sela Sasabila dari kelas F dengan NPM B1A024384. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deklarasi kekerasan terhadap perempuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Stop kekerasan terhadap perempuan, lindungi, dukung, dan laporkan. Tahukah kamu, kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan fisik, seksual, psikologis, atau ekonomi yang menimbulkan penderitaan atau pembatasan kebebasan perempuan, baik di ranah privat maupun publik. Penyebab utamanya ketimpangan gender dan budaya patriarki dengan dampak berupa luka fisik, trauma, dan kerugian sosial ekonomi. Pencegahannya menuntut edukasi kesetaraan, perlindungan, serta pemulihan korban dan penegakan hukum yang tegas. Jenis kekerasan yang perlu diketahui. Yang pertama fisik, pemukulan dan penyerangan, serta kalau seksual, yaitu ada pelecehan, pemerkosaan, dan eksploitasi. Berikutnya yaitu psikologis atau verbal, berupa ancaman, penghinaan, dan intimidasi, dan juga ekonomi, menahan nafkah, dan melarang bekerja. Dan berikutnya yaitu ada digital atau online, doxing, revenge porn, atau cyber harassment. Strategi pencegahan. Yang pertama yaitu memberikan edukasi, pendidikan kesetaraan gender dan kampanye publik. Berikutnya yaitu hukum, undang-undang tegas dan proses hukum cepat. Selanjutnya yaitu perlindungan, rumah aman, konseling, medis dan pendampingan hukum. Berikutnya pemberdayaan ekonomi, akses kerja, pelatihan dan bantuan finansial. Dan berikutnya yaitu kolaborasi, peran aktif komunitas, sekolah, media dan lembaga agama. Dampak kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan menyebabkan luka fisik, trauma psikologis, hilangnya rasa aman, serta kerugian ekonomi dan sosial. Korban sering kehilangan pekerjaan atau pendidikan, menghadapi stigma, dan anak yang menyaksikannya berisiko mengalami trauma serta meniru kekerasan. Berikutnya yaitu ada akar masalah. Budaya patriarki, norma yang menempatkan lelaki lebih tinggi menyebabkan ketimpangan kekuasaan. Ada juga ketergantungan ekonomi. Banyak perempuan sulit keluar dari relasi kekerasan karena bergantung pada pelaku. Berikutnya yaitu stigma sosial. Korban sering disalahkan flying blaming sehingga enggan melapor. Berikutnya penegakan hukum lemah. Proses hukum yang lambat atau tidak sensitif gender membuat pelaku tidak jera. Berikut adalah hak korban kekerasan terhadap perempuan. Yang pertama yaitu perlindungan dari ancaman dan kekerasan lanjutan. Yang kedua, harus ada pendampingan hukum dan proses peradilan yang adil. Dan yang ketiga, layanan medis dan psikologis untuk pemulihan. Yang keempat, kerahasiaan identitas dan data pribadi. Dan yang kelima, pemulihan ekonomi dan sosial termasuk bantuan rehabilitas dan akses pekerjaan. Dasar hukum dari tindakan kekerasan terhadap perempuan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS. Ada juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau PKDRT, dan juga Konvensi CEDAW, Konvensi Internasional Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan. Berikutnya yaitu ada jalur pelaporan penting. Bisa menghubungi SAPA 129, telepon atau WhatsApp 08111 129 129, dan juga lembaga layanan korban di tiap provinsi atau kabupaten, serta kepolisian, unit PPA, perlindungan perempuan dan anak. Stop kekerasan terhadap perempuan. Lindungi, dukung, dan laporkan. Itulah deklarasi mengenai kekerasan terhadap perempuan. Saya Citra, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.